Seseorang yang mempunyai pengalaman gaib dengan anggota keluarganya. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Sofa Marwa, wanita cantik kelahiran tanggal 20, sering diteror oleh makhluk gaib. Bahkan keluarganya diancam oleh sesosok makhluk gaib. Adakah karma baik yang akan menaungi hidupnya? Tadi tuh Sofa nggak bohong, di kamar Sofa tuh ada makhluk mengerikan yang kayak di film lampir itu, Grando. Kamu kebanyakan nonton film horor, jadi ngelantur. Enggak Pak, Sofa tuh nggak bohong, tadi beneran ada di dalam kamar. Kamu tuh cuma mimpi. Nggak bohong, tadi ada beneran. Hah? Lihat Sofa, tuh kan, buka. Sofa bener kan? Saya melihat di sini ular, tanda kutip, makhluk ular. Dari dimensi lain? Makhluk astral berbentuk ular. Itu yang saya tangkap di penglihatan aku. Oke, ini sekilas tentang kehidupan Mbak Sofa ya. Suara apa ya? Nggak ada apa-apa. Ernie, tolongin kakak Ernie. Kenapa sih? Ular, itu ada ular. Raka diam di sini, tahan napas, jangan gerak. Bentar. Kamu mau ngapain? Ya aku mau bunuh lah, Kak. Jangan dibunuh ularnya. Ya kalau aku nggak bunuh ular itu nanti bunuh kita, Kak. Emang kamu tuh dari mana kalau itu ular berbisa? Ya pasti berbisa lah, Kak. Udah ya, Kak, udah. Udah berhenti. Itu ularnya udah mati. Bentar lagi, Pak. Udah mati. Itu, lihat. Itu kepalanya udah pecah. Itu berarti ularnya udah mati. Ya udah kalau gitu aku buang dulu ya Bang ke ularnya. Tunggu. Kamu mau buangnya di mana? Pastinya ke tempat jauh lah, Kak. Iya udah kalau gitu kamu sekalian buang spraynya ya, soalnya ada darah ular di situ. Kalau gitu kita buka spraynya sekarang ya, Kak. Yuk. Kalau gitu aku buang dulu ya, Kak, ularnya. Ya udah, kamu hati-hati ya di jalan. Kamu pembunuh. Suara apa tuh ya? Mungkin cuma perasaan aku aja. Kira-kira buang kemana ya? Ke situ aja deh. Kok tiba-tiba aku merinding ya? Nggak ada apa-apa.
Apa tuh? Mungkin cuma perasaan aku aja. Ya Allah, Erni, Pak, kamu kenapa nak? Ya Allah Pak, Erni, ya Allah, ya Allah Pak, Erni, kamu kenapa nak? Kemudian saya melihat di gambaran sini adalah sosok anak atau saudara. Saya melihat di sini adalah saudara, tapi saya gambarkan lidahnya agak turun dalam kondisi mengalami gangguan depresi. Saya menyebut depresi di sini. Siluman atau makhluk astral ini, jin ular ini, saya melihat ini memang penghuni daerah sini. Penghuni Ganggu berarti ya, ganggu. Dan kebetulan sekali adiknya di sini mengalami gangguan depresi. Ketika makhluk astral ini muncul, jadi satu gelombang yang sama. Kamu siapa? Kau bunuh anakku dan membuangnya. Jadi kamu harus menerima akibatnya, Erni. Enggak, aku bukan pembunuh. Aku tidak membunuh siapapun. Kamu harus menggantikan anakku yang sudah kau bunuh. Jadi ikutlah ke alamku, Erni. Aku nggak mau. Erni, kenapa kamu? Hah? Kak, Apa-apa? Kak, ular itu mau membawa aku, Kak. Ular apa? Nggak ada apa-apa di sini. Kakak nggak lihat apa-apa. Ada makhluk mengerikan ikut bersama wanita ular itu, Kak. Nama makhluk mengerikan itu Grandong. Grandong? Iya. Grandong? Ular? Nggak ada. Kamu tuh cuma mimpi buruk aja. Itu Kak ularnya, Kak. Itu Kak ularnya, Kak, itu. Mana? Itu, Kak. Itu, Kak. Tuh. Nggak ada. Itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Udah kamu istighfar aja. Itu nggak ada apa-apa. Kamu, Erni! Erni! Erni, kamu kenapa? Ular, astagfirullahaladzim, ular. Sofa, itu adik kamu kenapa sih? Sofa juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba sikapnya tuh jadi aneh. Dia teriak katanya ada ular. Tapi pas Sofa lihat nggak ada apa-apa. Ya Allah, ya udah cepet kamu cari, cepet, takut ada apa-apa, cepet. Iya. Kamu harus ikut bersamaku, Erni. Karena kamu sudah membunuh keturunanku. Enggak, aku nggak mau ikut kamu. Ayo ikut. Kamu harus ikut bersamaku. Nggak mau, aku nggak mau ikut kamu. Nggak mau. Aku nggak mau ikut kamu. Kamu harus ikut. Nggak mau. Aku nggak mau ikut kamu. Nggak mau. Lepasin. Bu Sri, itu anaknya Bu Rahmat kan? Kok kenapa jadi gila gitu sih? Pastinya gila lah, Bu. Teriak-teriak sendiri nggak jelas kayak gitu kok. Bukannya kemarin masih waras aja. Tahu nggak, Bu? Itu tuh akibat persugihannya Pak Rahmat. Makanya Erni kena tumbalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti lihat adik saya nggak? Adik kamu yang gila itu lari ke sana tuh. Cepet susul sono. Nabrak-nabrak orang nggak jelas. Bikin heboh kampung, tahu? Iya. Makasih ya, Bu. Tapi di sini saya mau jelasin kalau adik saya Erni itu nggak gila, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Teriak-teriak nggak jelas gitu kok nggak gila. Terus dimaunya bilang apa? Sableng, edan, gelo. Yuk. Ya Allah, Erni kemana ya? Erni!
Ya Allah, itu siapa? Erni. Bajunya sama. Mukanya juga sama. Kok mirip ya? Kok hilang? Kemana ya? Atau jangan-jangan Erni dalam bahaya? Aku harus segera cari Erni. Pergi! Jangan bawa aku! Pergi! Ini kakak Sopa, Erni. Kakak Sopa akan menghilangkan rasa takut kamu yang menghantui kamu. Ayo ikut kakak Sopa. Aku takut, Kak. Aku takut sama ular. Ular itu terus mendekati aku, Kak. Udah, kamu nggak perlu takut ya. Sekarang kamu ikut kakak yuk. Ya. Itu rumah siapa, Kak? Itu rumah orang yang akan menolong kamu, Erni. Yuk, kita ke sana. Erni kemana ya? Itu Erni. Ya ampun, dia mau ngapain pergi ke danau? Astagfirullahaladzim, jangan-jangan. Erni! Erni, tunggu kakak! Erni, berhenti ya! Berhenti, tunggu kakak! Erni! Ya Allah, dia mau. Erni, tungguin kakak! Erni! Erni! Erni mau kemana, Erni? Nggak lepasin! Ayo Aku ikut mau kakak. ke situ! Mau ke sana mana? Ayo kita pulang aja yuk. Kita pulang aja yuk. Ya Allah, lindungilah adikku dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, Erni, alhamdulillah kamu udah sadar. Aku ada di mana, Kak? Ya udah kita pulang yuk, nanti kakak ceritain kamu di rumah ya. Aku bener nggak ngerti. Ya udah nanti kakak ceritain di rumah sekarang. Pokoknya kita pulang dulu ya. Yuk. Untung aja Bu, tadi Sofa itu cepet datang. Kalau enggak, Sofa udah nggak tahu lagi deh gimana nasib Erni selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Kita harus bawa dia ke orang pinter, Nak. Ibu mau tahu apa sih yang terjadi sama Erni sebenarnya? Iya Bu, emang kita harus bawa Erni ke orang pintar. Tapi sebaiknya kita nunggu Bapak dulu ya Bu. Iya, Ibu akan segera telepon Bapak kamu biar cepat pulang. Ya udah Bu, kalau gitu sekarang Sofa mau ambil air wudhu, terus mau baca Al-Quran. Siapa tahu dengan baca Al-Quran keadaan Erni bisa jadi lebih baik ya Bu. Iya, Nak. Kamu udah bangun, Nak. Jangan coba-coba baca Al-Quran di dekat aku. Kalau tidak ingin nyawa Erni menjadi taruhannya. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Nak. Apa-apaan kamu kayak gini, Nak? Kenapa sih kamu? Lepasin Erni! Tolong! Coba-coba melawan aku. Kalau tidak, kamu dan adikmu akan kuhabisi. Jangan main-main denganku. Erni!